Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali dalam mimpiku di ketika malam jiba certamis. Ya, ini episode yang kalian tunggu-tunggu tentunya. Mohon maaf banget kalau misalnya video yang kemarin itu tidak sempat ke-record, yang judulnya udah saya pasang di Facebook, nggak ke-record ya, karena beberapa kali kita mencoba untuk ngedit itu nggak bisa. Jadi mohon maaf banget, ada sedikit kendala. Nanti kita akan perbaiki lagi di episode yang itu, kita perbaiki lagi ya. So ini kali ini nggak hanya di YouTube aja, tapi di FB juga ada. Kalau di FB kalian boleh komen deh, boleh komen, boleh like video saya. Kalau suka boleh mengikuti saya, karena ini untuk mendukung channel saya agar lebih maju lagi di YouTube juga. Dan untuk kalian yang juga nonton di YouTube, jangan lupa untuk like, komen, juga share video saya, dan jangan lupa untuk tekan tanda subscribe. Dan kalau udah tekan tanda subscribe, jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya biar gak ketinggalan video terupdate dari saya. Ini kita akan menceritakan tentang telepon dunia lain. Apakah ada telepon dunia lain? So, untuk kalian matikan lampunya. Jangan lupa untuk pakai earphone kalian biar kedengaran ya. Dan jangan nonton sendirian. So stay tune. Ini dia ceritanya. Ciao. Oke guys, ini saya mau menceritakan satu pengalaman saya mengalami hal yang cukup luar biasa ya. Ini tentang telepon gaib. Zaman dulu itu saya nggak pakai handphone canggih kayak sekarang ini. Dan dulu itu masih menggunakan HP jadul banget. Mungkin kalian yang di tahun 2007 atau 2006 mungkin tahu dengan handphone merek paling baru dulu ya, Nokia, atau bisa dikatakan itu HP saya dulu bukan Nokia ya. Emang ada yang Nokia, tapi HP saya dulu adalah Simon. Mungkin kalian sudah tahu HP Simon yang dulunya ada kabelnya di atas handphonenya, itu ada kabel di atasnya. Jadi seperti HP seperti ini, tapi di atasnya ada kabelnya gitu ya. Nah itu HP saya itu dulu Simon. Kenapa kok nyimpen nomor gaib? Nah ini ceritanya. Jadi awal mulanya itu waktu itu pas saya lagi sekolah SMP. Tepatnya pada saat itu kelas 2 SMP. Dan memang dari kecil sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Alhamdulillah, saya syukurin aja walaupun ya begini keadaannya. Saya kadang suka mengalami hal-hal mistis di luar nalar, bisa lihat hal-hal yang kalian nggak bisa lihat. Dan ini cerita saya waktu saya kelas 2 SMP ya. Ya pada saat itu saya masih sekolah SMP. Sekolah saya itu bisa dibilang jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan dekat. Jadi kalau pakai sepeda itu cukup dekat ya, karena saya dulu pakai sepeda BMX. Kalau kalian punya BMX mungkin kalian tahu sepeda BMX kayak gimana. Lah aku dulu tuh punya sepeda BMX. Jadi dulu belum bisa naik motor, jadi pakai BMX. Dan saat itu pulang sekitar jam 1 siang ya, jam 1:30. Nyampe rumah itu jam 1:15 ya, jam 1:15 lebih 20 lah. Nah saat itu saya nggak pulang karena pada saat itu nggak tahu kenapa rantai dari sepeda aku itu bisa dikatakan lepas dari ragangannya. Jadi akhirnya nggak tahu kenapa pada saat aku memperbaiki sepedaku ini, tiba-tiba aku menemukan secari kertas, dan di kertas itu ada sebuah nomor telepon. Dan kalian tahu
nomor telepon itu tidak ada yang mengenal nomor telepon itu. Sangat-sangat luar biasa nomor telepon itu. Dulu itu nomor telepon rumah ya, kayak nomor telepon rumah, dan angkanya cuma 6 angka. Jadi tidak ada, karena aku tinggal di satu kota di Jawa Timur, kodenya itu cuma ada kodenya itu 0321. Kalau di daerah Mojokertoan ya, kalau kalian tahu, kalian pernah ke Mojokerto mungkin tahu ada 0321 dulunya. Nah ini nomornya cuma 6. Aku bawa pulang karena HP ku dulu itu Siemens, dan aku pakai SIM card dulu itu, SIM cardnya itu M3. Awalnya aku tidak merasa curiga dengan nomor ini, namun entah kenapa pada saat aku mengambil kertas itu, kayak ada sesuatu yang ngeliatin aku pada saat itu. Dan aku melihat ada perempuan yang berdiri stuck gitu di pinggir jalan, dimana di tempat aku lagi memperbaiki itu kayak rantainya sepeda. Dia stuck di depanku, dan dia kalian tahu, dia diam aja nggak bergerak sama sekali. Sampai pada saat akhirnya, karena aku di situ karena merasa terganggu ya, aku liatin aja gitu. Jadi nggak aku tegur, aku liatin aja. Dia berdiri aja. Jadi perempuan ini masih muda banget. Jadi di atas aku dulu lah kalau bisa dibilang. Lalu si perempuan ini tiba-tiba jalan gitu. Setelah melihat aku, tiba-tiba aku melihat dia jalan dan menuju ke sebuah rumah. Entah itu rumah kosong, aku tidak tahu. Yang jelas dia terlihat nembus dinding. Jadi dia tuh nembus tembok. Dari sini tuh rumah ini kan masuk akalnya, rumah kita itu kan ada pintunya ya, dan itu pintunya dalam keadaan tertutup, dan itu nggak mungkin banget dong bisa nembus kayak begitu, seret gitu. Itu gerakannya cepet banget kayak angin gitu, seret, itu nembus tembok. Ini gue, perasaan gue udah, ini bukan manusia, ini didemit ini jelas. Karena melihat hal seperti itu, akhirnya aku memutuskan untuk pulang aja. Karena aku pikir ya udahlah, memang mungkin ini hal yang menyeramkan. Sesampainya di rumah seperti biasa, aku makan siang. Setelah makan, aku cuci tangan. Setelah cuci tangan, lalu makan siang. Dilanjutkan dengan makan siang, aku tidur siang seperti biasa karena kecapean kan habis sekolah, selalu tidur siang. Sorenya pada saat itu, pas sore ya, sore banget, sekitar habis maghrib, pokoknya jam 18 ya, 18 lebih 3. Pada saat itu aku bangun, dan karena aku penasaran dengan nomor yang aku bawa kemarin, yang aku bawa tadi itu, kayak ini nomor siapa sih gitu kok. Awalnya iseng nih mau nelpon. Pas aku telepon, itu telepon pakai HP dulu, pakai HP Siemens itu, pakai HP aku dulu. Di telepon tuh nyambung. Anehnya di telepon nyambung. Pas diangkat, ini yang paling mengejutkan, pada saat telepon itu diangkat, itu nggak ada suaranya, cuma terdengar suara yang sangat hening, minim suara, hening banget, nggak ada suara sama sekali. Yang aku dengerin di situ cuma suara burung gagak. Sontak siapa yang nggak ketakutan saat itu? Cuma aku diem aja, karena awalnya pada saat aku menelpon itu kan aku sudah halo karena udah diangkat, refleks dong kita bilang halo, cuma nggak ada yang jawab, nggak ada yang sautin, hening di situ. Terus pada saat itu udah hening, suara burung gagak itu menyambut. Karena aku saat itu ketakutan, ya aku tutup aja lah. Cuman pada saat itu kok anehnya, pada saat saya ngecek pulsa aku tetap nggak berkurang sama sekali. Jujur pada saat itu pulsa lagi murah guys,
Jadi aku ngisi pulsa itu 10.000 itu udah bisa ngubungin siapa aja, udah bisa SMS di mana aja ya. Dan itu kalau di SMS emang nggak masuk, tapi ini di telepon masuk. Cuma anehnya kalau kita telepon, yang namanya kita telepon sama siapapun itu, apalagi telepon rumah, itu kan yang paling mahal, itu pasti ngabisin pulsa dong. Itu aku lihat pulsa aku utuh, masih utuh, jadi kayak belum dipakai sama sekali itu pulsa. Padahal aku yakin itu pulsa sebelumnya sudah berkurang, aku yakinnya sudah berkurang, tapi itu utuh. Anehnya utuh, nggak berkurang sama sekali. Karena itu telepon sangat lama banget ya, kok nggak berkurang sama sekali. Sampai akhirnya adik aku cewek yang juga punya indera keenam, yang punya sama seperti aku seperti ini, indigo, sama-sama indigo. Dia bilang, ada apa kak? Kok kayaknya ketakutan banget. Karena ngelihat muka aku itu udah ketakutan, udah bingung. Ini nomor dari siapa? Kok nggak jelas? Ya, karena emang nemu dari jalan ya, ya Allah walam, ya memang nggak jelas itu loh. Nomor telepon siapa? Iseng-iseng coba, karena memang zaman dulu kan gue suka iseng-iseng ya dengan kalau nemu nomor HP, apalagi zaman sekarang kan nyasarin nomor telepon kan banyak ya. Ini aku nggak bisa jelasin nomornya berapa karena aku lupa ini nomornya, udah lama banget. Pokoknya di belakangnya itu ada angka tiganya itu 3 kali, tiga kali. Jadi 3 3 3. Depannya aku lupa. Ada depannya itu ada nomor spesialnya yang kalian harus tahu. Dan itu sangat misterius sekali. Nah, pada saat itu, setelah itu, adik aku ini penasaran, orangnya kan orang kepoan ya, adik aku ini bilang, ada apa kok ketakutan gitu? Enggak ada apa-apa, biasa aja, aku bilang gitu. Enggak usah. Itu nomor siapa kak? Dia lihat kertas yang ada di samping aku. Oh ini, nggak nemu di jalan aja. Emang kenapa? Kok kayaknya habis nelpon ini ketakutan, ada apa? Coba cerita sama aku. Aku tahu loh, katanya gitu. Ini pasti ini nomor setan nih, katanya gitu. Ah, nggak ada loh. Kalau memang bukan, aku mau coba dong, katanya gitu. Jangan dicoba. Udah deh, jangan. Taruh nyesel gitu. Karena adik aku ini orangnya penasaran, dicobalah telepon itu. Tapi tidak menggunakan HP. Ya, tidak menggunakan HP tapi menggunakan telepon rumah. Nah, dipikirnya kalau gunain HP kan ngabisin pulsa. Jujur memang pulsanya nggak habis. Itu belum habis. Jangankan habis, itu kesedotannya enggak. Anehnya di situ. Lalu adik aku mencoba untuk telepon nomor tersebut, dan ternyata yang mengangkat nomor telepon itu cewek. Kita sebut aja namanya Meli karena aku lupa saat itu. Meli namanya. Meli telepon. Halo? Gitu. Diangkat sama si Meli ini. Dia ngaku namanya Meli. Halo? Ini dengan siapa? Suaranya tuh ramah banget karena pada saat itu nomor telepon aku kan, nomor semua telepon kan, kalau semua telepon rumah itu kan bisa di apa namanya, kalau di HP itu bisa dipencet itu langsung kita bisa dengar juga gitu dari adik aku telepon itu. Nah, di situ ada pencetannya, aku dengerin. Suara si perempuan ini santai, santai, tidak menunjukkan kalau dia hantu. Jadi dia cuma telepon biasa. Halo, iya, ini siapa ya? Mau kenalan sama aku gitu. Jawabannya biasa gitu. Oh iya, siapa namanya ya? Nama aku Meli gitu. Dan suaranya ini seperti perempuan yang umurnya paling enggak umur 10 tahun. Dan saat itu adik aku umurnya 12 tahun. Saat itu. Adik aku perempuan ini umurnya 12 tahun dan aku umurnya 16 tahun saat itu. Nah, ditelepon kan. Oh ya, rumahnya di mana? Gitu ditanya. Rumah aku. Dia jawabnya ini misterius banget dan ini serem banget dia jawabnya. Pas ditanya soal perihal rumah, rumah kamu di mana?
Adikku ngomongnya gitu, memberikan pertanyaan seperti itu kepada si penelpon ini yang namanya Meli. Si Meli menjawab, rumah aku itu sudah nggak ada. Rumah aku kebakaran. Logikanya kalau rumahnya kebakaran, berarti kan dia juga meninggal. Karena dia mengakunya, rumah aku kebakaran dan aku kebakaran di rumah itu. Dengan santainya dia menjawab seperti itu. Dan ini bikin gua merinding. Nah, setelah itu dimatiin lah sama adikku, karena adikku ketakutan tuh. Kok aneh jawabnya ya? Logikanya, kalau rumah itu kebakaran dan dia berkata kalau dia sudah kebakaran di dalam rumah itu, kan otomatis dia udah meninggal ya. Kok bisa telepon gitu loh? Kok bisa angkat telepon? Anehnya di situ. Gantian aku yang telepon. Coba aku yang telepon. Ini aku penasaran nih. Kok begini jawabannya? Kok ngeri banget jawabannya. Pas aku telepon, dijawab. Tapi ada suara nih. Kayak suara perempuan tadi, tapi dia gitu. Suaranya berubah jadi laki. Gua kaget. Dah. Ini siapa ya? Aku bilang gitu. Dia jawab, nama aku Doni. Siapa lagi nih gitu. Tapi tadi gue dengar ada suara perempuan, tapi kok jadi laki. Begitu dia jadi laki suaranya. Laki banget. Seperti laki-laki dewasa seumuran gue. Bukan bingung di situ. Buset. Ini orang labil ini gimana? Apa suaranya ada dua atau gimana ya? Dia bilang, aku Doni. Dan dia mengaku kakaknya Meli. Kamu tinggal di rumah itu ya yang kebakaran itu ya. Aku nggak bisa jelasin alamatnya di mana. Nanti kalian bisa cari tahu nanti yang ada. Iya, dia jawab, iya. Kami semua meninggal terpanggang di dalam kebakaran itu. Jawabannya makin lama makin ngeri dan suaranya itu seperti itu. Iya, kami semua terpanggang di rumah itu hidup-hidup. Gue matiin di situ akhirnya karena gue ketakutan. Sejak saat itu gue nggak mau terima telepon itu. Entah kenapa 3 hari kemudian dia balik nelpon. Yang ngangkat mama aku. Saat itu dia balik nelpon dan ngangkat mama aku. Halo, ini siapa ya? Dan yang jawab ibu-ibu, ganti ibu-ibu. Nama saya, kita sebut aja namanya Tante Putri. Kita jawab Tante Putri ya. Kita sebut saja Tante Putri. Kemarin anak saya Doni dan juga Meli telepon ke sini. Makanya karena saya merasa ditelepon, saya menelpon kemari. Dia bilang gitu. Dikiranya mamaku itu ini penipuan atau apa gitu. Karena kan banyak ya mengatasnamakan seperti itu kan banyak gitu. Zaman dulu itu banyak banget. Tapi munculnya tahun 2010. Ini tahun 2007 loh. Dan 2007 2006 loh. Ngomongnya kayak begitu kan serem. Dia bilang, tolong saya terjepit bangunan. Ibu ini jadi begitu. Makin serem di situ. Kalau ibu nggak nolong saya akan datang ke rumah ibu nanti malam jam 12. So, mama aku di situ kayak ini kayaknya orang ini ngancem. Ditutup lah sama mama. Dia nggak percaya karena mama aku orangnya bisa dikatakan positif ming alias positive thinking. Dia tidak mempercayai hal seperti itu. Dan ternyata benar dugaanku. Aku dengerin kan pada saat itu dia ngomong kan aku dengerin. Mama ngomong kan aku dengerin. Pak, si orang ini ngomong ke mama kan aku dengerin. Ngomong apaan mah? Aku bilang gitu. Mama bilang nggak ngomong apa-apa. Tapi gue denger di situ kalau dia bakal datang jam 12 kalau dia tidak ditolong saat itu. Dan beneran di saat itu di malam itu jam 12 malam
tepat di malam Kamis, Rabu malam Kamis. Seremnya di situ. Rabu malam Kamis memang tidak identik dengan hal gaib ya, tapi ini kayaknya ada sesuatu. Dan Dem ini datang ke rumah, menunjukkan satu keluarga datang ke rumah, karena rumah aku sudah dipagar gaib dulunya. Jadi dia nggak bisa masuk, cuma hanya setak di depan, tapi kelihatan satu keluarga itu mukanya pucat semua, dengan mata putih semuanya. Si ibu-ibu ini berdaster, bapak-bapaknya ini kaosnya compang-camping, gosong gitu, mukanya udah pucat. Si bapak-bapaknya itu mukanya separuhnya gini hancur, dan si anak-anaknya ini juga sama-sama mukanya itu udah nggak berbentuk. So kita semua akhirnya ketakutan di situ karena selama kurang lebih 3 hari 3 malam kita diteror. Dia datang ke rumah kita setiap hari, dan setiap waktu dia meneror kita lewat telepon dan datang ke rumah juga, ketok-ketok rumah, cuma nggak dibukain di situ. Dia kan nggak bisa masuk karena ada pagar gaib nih kan. Sampai akhirnya aku kasih ini tuh ke papa aku, almarhum papa, yang tahu itu. Ini kayaknya nggak bener. Dibawalah ke orang pintar, ke gurunya papaku, bisa dikatakan guru spiritual lah, bahwa pada saat itu, pada saat di ngajiin ya sama si guru spiritualnya papaku, sebut aja kakek ya, aku menyebutnya kakek karena aku udah kenal sama dia, baik sekali dia. Masalah gaib dia cerita sama aku semua, dan dia ngajarin aku sampai detik ini. Dan sekarang sudah almarhum. Setelah itu, ini kembali ke cerita. Pas dilihat sama Pak Kiai itu, kakek Kiai ini balik dan bilang bahwa ini adalah nomor satu orang keluarga yang terbakar, terpanggang hidup-hidup di dalam rumah. Dan memang betul kisahnya seperti itu. Dan nomor ini tidak main-main. Nomor ini akan saya simpan. Ini nomor keramat. Kamu lihat belakang nomornya ada 333. Ini udah gak bener, katanya gitu. Udah, ini saya simpan aja. Karena makhluk ini bukan canggih, tapi makhluk ini akan mempengaruhi pikiran kamu, katanya gitu. Dan ini akan mengganggu keluarga kamu. Aku ngeliat kata-kata si kakek Kia itu bilang bahwa di masa lalunya satu keluarga ini itu dirampok. Ceritanya satu keluarga itu dirampok habis, hartanya dirampok habis, dan keluarga ini tiba diikat di rumah itu, diikat. Setelah diikat, keluarga itu terus diguyur air bensin di dalam rumah itu dan dibakar. Dan kejadian itu sudah lama. Kejadian itu kata kakek Kiai itu tahun 90. Kalian tahu 9 berapa? 94. 1994, dan itu usia aku baru 4 tahun. Asal kalian tahu. Itu gila bener itu. Dari situ akhirnya diamankan nomor itu, dan tidak ada yang memakai nomor itu sampai akhirnya, karena nomor itu cukup berbahaya. Dan ternyata nomor ini juga sudah menewaskan satu orang, dan satu orang itu kecelakaan dikarenakan menelpon nomor ini setelahnya. Dia sebelum kecelakaan itu menelpon, sempat diteror telepon ini berkali-kali hingga ketakutan dan kecelakaan. Dan itu membuat aku shock, dan akhirnya aku kapok kalau nemu nomor aku buang, karena takutnya itu nomor orang yang udah meninggal. Karena
Sejatinya kata-kata kakek aku, orang yang meninggalnya tidak wajar seperti itu, dia akan mencari teman. Mencari teman untuk, ya kalian bisa tahulah sendiri seperti apa. Katanya seperti itu. Makanya kalau nemu barang apapun itu, ataupun nemu nomor apapun itu, jangan dibawa pulang, dibakar atau dibuang ke tong sampah. Tapi jangan dibuang ke tong sampah, kalau bisa dikali, di sungai yang deras, katanya gitu. Atau di sungai-sungai terdekat nggak apa-apa. Jangan dibawa pulang, abaikan saja. Kalau memang ada benda, abaikan saja, walaupun itu di jalan. Ini pelajaran buat kita bahwa apapun yang kita temukan di jalan, jangan sampai kita ngambil barang itu. Ya begitu aja sih cerita aku untuk kalian semuanya. Untuk video yang nanti yang kemarin belum upload, nanti tunggu aja tanggal ya. Jadi cerita ini sampai di sini dulu. Aku anggap cerita ini tamat. Terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Dan buat kalian terima kasih juga yang sudah subscribe juga mendukung channel saya. Dan terima kasih yang udah komentar, baik maupun buruknya saya terima, karena ya saya tidak bisa membalas apa-apa. Kalau tidak ada kalian, mungkin konten ini tidak akan berjalan dengan lancar. So jangan lupa saksikan ketika malam tiba di YouTube maupun di FB. Pokoknya nanti akan upload setiap hari Kamis dan Sabtu di jam 9 malam, hanya di ketika di DN Channel Production. Ya pokoknya DN Horror Channel ini akan maju lebih pesat lagi nantinya. Jadi ini semuanya karena dukungan dari kalian. So terima kasih. Begitu saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap beribadah, dan jangan sampai meninggalkan ibadah, karena mereka juga ada di sekitar kita. Sebelum kalian menutup, kalau kalian udah lihat video ini, jangan lupa untuk berdoa. Siapa tahu ada yang ikut nonton, karena bikin konten kayak begini nih kadang bisa ngundang mereka juga untuk datang ya. So terima kasih, bye bye, sampai jumpa di episode selanjutnya. Di ketika malam tiba, situ ada mereka di